Ini selanjutnya di sini kita masuk ke aplikasi Google Mapper. Di sini untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita klik open your own data files. Lalu kita masukkan data dem yang sudah diberikan dari asisten. Lalu kita open. Nah, datanya kan kita gunakan untuk membuat kontur. Caranya sama seperti cara 2, yaitu kita ke file, lalu kita ke generate kontur. Nah, untuk ikannya kita pilih satu saja untuk menggambarkan keadaan asli di sana. Lalu untuk konturnya kita draw a box. Lalu kita pilih semua bagian ini. Lalu kita klik OK. Lalu TM-nya pastikan sudah benar. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita klik lagi ke file. Kemudian kita ke export vector data. Lalu kita klik export save file. Kita pilih export line, lalu kita pilih. Kita masukkan ke bicara 8. Kita namai kontur. Lalu kita klik save. Kemudian di OK. Nah, jika sudah, kita masuk kembali ke ArcGIS. Nah, di sini kita pilih blank map, backscan, lalu kita atur dulu koordinatnya. Nah, lalu selanjutnya kita pilih koordinatnya, yaitu 49 UTM, lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini selanjutnya kita masukkan data kontur tadi, kita ke add data. Kita masukkan data kontur, dem sama ortonya, lalu kita. Nah, kemudian tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, selanjutnya kita mau masuk ke bagian dem terlebih dahulu. Kita klik kanan, kita ke properties, lalu kita ke base height, lalu ini kita ganti jadi floating. Kemudian di folder ini kita pilih folder kita, lalu kita masukkan yang dem, lalu kita add. Nah, lalu di sini di bagian customnya tetap 1, dan di layer offset ini kita ganti jadi 1. Lalu kita OK. Nah, kemudian kita ke bagian orto juga sama. Kita klik kanan, ke properties, lalu kita ke base height, lalu pilih floating. Kemudian di sini kita pilih yang bagian diameter, lalu kita add. Nah, kemudian ini tetap 1, lalu layer offsetnya kita ganti jadi 1. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kontur juga sama. Kita ke property, lalu kita ke base height. Nah, kita pilih floating, lalu kita masukkan data diameter, lalu customnya 1, dan layer offsetnya 1. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita buat login konturnya, kita zoom layer. Nah, kemudian tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, lalu pada bagian diameternya kita uncheck. Nah, kemudian akan muncul gambar seperti ini.
dalam bentuk 3 dimensi dari tabing breksi itu sendiri. Selanjutnya kita mengubah warna kontur dengan cara kita klik lalu kita klik kanan, kita masuk ke properties, lalu kita ke simbologi, lalu kita atur warnanya jadi warna oranye, color electron gold. Lalu kita klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil acara dadakan kita bagian part 1. Lalu data ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita save. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Ini itu kita buka kembali ke global mappernya. Ini kita buka yang baru aja. Nah, di sini kita akan menggunakan global mapper yang super. Untuk langkah pertama kita buka global mapper terlebih dahulu, lalu kita open your own data file. Lalu kita masuk ke data di acara kita yang kedua di Praktikum SIL. Untuk data dinasnya kita pilih, lalu kita masukkan semuanya, kita add aja. Kita klik OK dulu aja. Nah, lalu akan muncul jamnya seperti ini. Kemudian kita mengatur di configuration-nya. Nah, lalu di sini kita ganti jadi TTM. Dan di sini sudah benar, yaitu 48S. Kemudian diklik OK. Nah, jika sudah, kita ke klik file. Lalu kita ekspor raster. Lalu kita pilih yang ekspor XYZ grid. Nah, kemudian di sini kita ke export bones, lalu kita draw a box. Kemudian kita cari wilayah dengan ketinggian yang bisa terlihat nantinya cukup berbeda. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, pastikan global projection unity ya, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita simpan dengan nama XYZ. Pastikan tipenya sudah XYZ, lalu kita save. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke aplikasi server. Nah, hingga muncul port 1 seperti ini. Lalu kita klik file. Lalu kita klik open. Lalu kita masukkan file XYZ kita. Di bagian ini kita pilih all pass, lalu kita masukkan XYZ, lalu kita klik open. Nah, jika muncul data import option-nya, lalu kita OK saja.
hingga muncul tabel seperti ini. Nah, jika sudah, lalu bagian ini akan kita save as dengan tipe PLN Golden Software Banking. Ini kita menjadi namanya jadi PLN, lalu kita save. Nanti rumusnya saya sudah selesai. Nah, jika sudah, kita kembali ke plot 1. Kemudian kita klik Read Data. Lalu masukkan file DLN. Kita open. Lalu kita tunggu. Nah, jika muncul berita seperti ini, pastikan di data kolom CCJ itu ABC. Lalu untuk create meternya kita use Makeboard. Kemudian filenya di tempat kita simpan tadi. Kemudian kita oke saja. Kemudian ini kita close saja. Jadi kita klik no saja. Nah, kemudian kita ke bagian new map contour. Lalu kita masukkan BLN-nya, lalu kita open. Nah, lalu akan muncul konturnya. Lalu kita akan memunculkan 3 dimensi dari kontur ini. Karena kan dari kontur ini kan masih 2 dimensi. Jadi kita membuat kontur ini jadi 3 dimensi. Dengan cara kita klik ini new 3D surface. Lalu kita masukkan data BLN, lalu kita open. Nah, sudah muncul. Ini bisa kita kecilin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita mengubah tabel 3D ini. Lalu kita ke CSS. Nah, ini menggambarkan garis koordinat x-nya. Di x-nya sendiri itu ketinggian. Nah, left axis itu yang bagian sini, dan yang bottom itu yang bagian sana. Nah, di sini kita mulai dari axis terlebih dahulu. Di axis ini kita pilih axis plane jadi ya xz. Kemudian kita ke label. Nah, di label ini kita ganti fontnya jadi Times New Roman.
ukurannya 10. Lalu kita ke scaling. Di sini ada major intervalnya, bisa kita sesuaikan saja jarak antar angka ini. Lalu di sini kita ganti jadi 1000. Nah, lalu pindah ke left axis. Sekarang kita ke general terlebih dahulu. Lalu ini axis pendek kita ganti jadi YZ, XY. Kemudian kita ke label. Di sini kita bisa merapikan grid bagian ini dulu. Kita ke bagian angle-nya. Jadi kita ubah. Kita pilih di sini 180 aja. Nah, lalu kita masuk ke font-nya, kita ganti jadi Times New Roman. Font-nya 10 udah benar. Kemudian kita ke scaling. Lalu untuk major intervalnya kita ubah jadi 3000. Nah, 2000 aja deh. Nah, kita sudah. Kemudian kita ke batang axis-nya. Nah, sama seperti rakaman sebelumnya, kita ke general. Lalu axis nya XY. Lalu kita ke angel. Dia sudah benar 0. Lalu kita ganti font-nya jadi Times New Roman. Hanya 10 udah benar. Lalu kita ke scaling. Ini udah benar 2000 sama. Nah, lalu kita ke 3D Surface BLN-nya. Lalu kita klik di show color scaling, kita klik untuk menunjukkan ketinggiannya secara batang. Nah, lalu untuk material core ini kita ganti jadi rainbow. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian di show base-nya kita checklist untuk memunculkan di bagian bawahnya agar tidak terlihat kopong seperti ada tanah. Lalu untuk coloring kita ganti jadi warna cepat. Nah, kemudian kita ke bagian lighting. Di sini kita bisa mengatur pencahayaannya. Nah, jika sudah kita bisa masuk ke color scale di sini. Lalu kita ke bawah sampai ke bagian interval. Lalu di sini intervalnya kita berseri. Nah, jika sudah. Kemudian kemudian sini kita ganti jadi Times New Roman. Lalu 10 sudah benar. Lalu kita klik di bagian 3D-nya, lalu kita klik kanan. Kemudian kita klik Add. Lalu kita pilih kontur. Nah, lalu kita masukkan data BLN-nya. Lalu kita open. Nah, kemudian sini akan muncul kontur. Nah, selanjutnya kita klik kontur. Lalu pilih ke bagian levels. Lalu di sini ada kontur interval, kita bisa sesuaikan saja. Kalau di sini saya menggunakan 25. Nah, kemudian di sini ada major konturnya. Ini untuk per interval index konturnya. Di sini kita gunakan biasanya 4. Kita ganti jadi 4. Nah, untuk warnanya di sini kita ganti jadi warna orange. Nah, untuk peaknya kita buat jadi 0,4. Nah, sementara untuk minor konturnya, kontur biasa. Jadi ini kita ganti dulu warnanya jadi orange. Untuk ketebalannya bisa kita ganti jadi 0,1. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita ganti jadi Times New Roman. Nah, selanjutnya kita klik kanan lagi.
Lalu kita atom map, lalu kita pilih one page vector layer untuk menambahkan arah aliran semuanya. Lalu kita masukkan garis, lalu kita open. Lalu kami juga garis warna seperti yang menunjukkan arah alirannya menuju kemana. Di sini kita mau edit dulu tangkapannya, caranya kita pakai kontrol PLN. Lalu kita masuk ke simbol. Untuk di style kita akan pilih yang paling atas. Lalu untuk frekuensinya bisa kita kecilin lagi supaya dia semakin sedikit. Angkanya kita gedein lagi maksudnya. Ini kita mau pakai 10. Nah, lalu kalau mau posisinya caranya kita akan di bagian sini, lalu kita ke trackball. Nah, juga sudah. Nah, selanjutnya kita mau mengatur di bagian dulu. Kita mau mengatur di bagian konturnya ini terlebih dahulu. Nah, kita mau pakai yang right sama yang bottom aja. Left sama yang bottom aja. Lalu di sini kita masuk ke bagian left axis terlebih dahulu. Lalu untuk measure intervalnya kita bisa ganti 2000. Ini kita ganti. Ini jadi tensi remah. Lalu kita ke bottom. Left general. Lalu kita ke kontrol PLN. Lalu kita ke level. Lalu kontrol intervalnya kita sesuaikan dengan yang tadi. Aduh, protokol. Nah, di sini untuk majornya kita ganti warnanya jadi oranye. Lalu dan tebalannya kita tebalin 3 aja. Lalu untuk minornya kita ganti juga jadi warna oranye. Nah, ketebalannya kita ganti jadi 1 aja. Berapa konten itu saja. Ini aja deh. Nah, kita sudah. Ini kita ganti jadi times semua. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin ini dari hasil dari acara 8 bagian keduanya. Mohon maaf jika saya banyak kata-kata. Terima kasih. Oh iya, dan satu lagi jangan lupa di save jika sudah selesai. Ini dapat saya sampaikan kurang lebih. Terima kasih.